Wabah penyakit seperti corona sudah menjadi bagian dari sejarah manusia, dan ia juga terjadi semasa Rasulullah hidup. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu digarisbawahi kata wabah yang digunakan dalam tulisan ini merujuk pada pengertian dari KBBI, penyakit menular yang terjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas, bukan definisi teknis dari Kementerian Kesehatan atau WHO. Salah satu wabah yang sering disebut oleh Rasulullah adalah penyakit taun atau pes. Di Indonesia, penyakit ini juga disebut sampar. Berikut adalah hadis populer tentang taun yang cukup populer. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau berkata, jika kalian mendengar adanya taun di suatu daerah, maka jangan memasuki daerah tersebut, dan ketika kalian berada di dalamnya daerah yang terkena taun, maka jangan keluar dari daerah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cukup banyak diskusi ulama tentang definisi taun di atas. Secara bahasa, taun berasal dari kata to'ana yad'an yang artinya terluka atau tercederai. Bagi masyarakat kala itu, termasuk di era Nabi, sebab taun masih misteri dan samar, Nabi menyatakan dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa taun berasal dari tikaman jin, wahzul jin. Konteks ucapan tersebut adalah Nabi berdoa agar umatnya mati syahid akibat taun dan taun. Kata at-ta'anu yang dimaksud Nabi pertama adalah tikaman musuh saat berperang, dan para sahabat telah tahu maksudnya. Namun sahabat belum banyak mengetahui tentang taun, dan Nabi menjawab, taun berasal dari serangan jin. Ada ulama yang menyamakan taun dengan wabah secara umum, namun ada yang memberikan definisi secara spesifik sesuai konteks pengetahuan zamannya. Imam An-Nawawi mencatat dalam Raudhut Thalibin bahwa taun adalah kondisi ketika darah menyebar luas ke seluruh anggota tubuh. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga menerangkan bahwa taun adalah kondisi tubuh yang beradang akibat gangguan darah disertai gejala demam. Para ulama yang membedakan antara taun dengan wabah penyakit lainnya bersandar pada hadis seputar keistimewaan kota Madinah. Diriwayatkan bahwa kota Madinah tidak akan dimasukin oleh taun. Di sisi lain, Aisyah pernah meriwayatkan hadis bahwa ketika sahabat bersama Nabi tiba di Madinah, telah dikenal bahwa daerah ini sangat banyak wabah penyakitnya. Ulama melakukan kompromi dua makna hadis dengan simpulan taun adalah satu jenis atau sesuatu yang lain dari wabah penyakit di Madinah yang mungkin belum ada kasusnya di Madinah kala itu. Para togarut di masa lampau telah berusaha mencari asal-usul taun ini. Ibnu Sina dan Ar-Razi memiliki satu entry khusus soal taun. Konon, belum ada pengetahuan seputar penyakit menular yang memadai di masa itu, dan dugaan paling mungkin tentang penyebab taun adalah penyakit terkait darah yang disebabkan oleh menghirup udara yang terpapar berbagai hal kotor, seperti buah busuk atau bangkai. Selain hadis yang disinggung di awal, dalam bab taun kitab Sahih Al-Bukhari juga disampaikan suatu kisah ketika Sayyidina Umar bertanda ke Syam. Namun ketika mendengar ada wabah penyakit di sana, beliau kembali ke Madinah. Tidak disebutkan secara spesifik
wabah apa yang terjadi di sana kala itu. Namun Ibnu Hajar menyertakan riwayat bahwa wabah itu adalah tahun Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, gubernur Syam, yang melaporkan adanya wabah kepada Umar kala itu. Disebutkan sebagai salah satu sahabat yang wafat akibat tahun. Dalam satu keterangan yang dikutip Ibnu Hajar, wabah taun telah merenggut puluhan ribu nyawa di era sebelum Islam. Wabah taun atau pes ini adalah salah satu penyakit yang mengubah wajah dunia, seperti fenomena Black Death di dataran Eropa, dan di kurun waktu abad 13-14 Masehi, atau wabah serupa di India kurun abad ke-18 dan 19. Banyak korban berjatuhan. Para ilmuwan dan agamawan pun tergerak untuk meneliti terus-menerus sebab dan cara mengobati penyakit ini, serta lebih mempercayai kontribusi sains pada peradaban manusia. Di Indonesia terdapat satu momen di awal abad ke-20 ketika ratusan ribu jiwa meninggal akibat wabah pes di Jawa. Salah satu tokoh nasional yang menangani wabah pes ini adalah Dr. Cipto Mangunkusumo di area Malang dan sekitarnya. Penanganan kala itu adalah pemberantasan dan pembakaran sarang tikus, rekonstruksi bangunan rumah yang berpeluang meningkatkan habitat tikus, serta perawatan penduduk yang terdampak. Di era sekarang adalah istilah spesifik penyakit pes atau sampar. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang terdapat dalam kutu tikus atau hewan pengerat lainnya disebut pinjal. Kutu ini menginfeksi dengan mengisap darah manusia maupun hewan yang menjadi perantaranya. Bakteri Yersinia pestis dalam kutu hewan pengerat tersebut memasuki tubuh manusia saat seseorang mengalami kontak dengan hewan yang terinfeksi bakteri tersebut. Kontak dapat secara langsung dari darah hewan yang terinfeksi melalui kulit manusia yang terluka, melalui gigitan kutu atau pinjal yang hidup di hewan pengerat, atau kontak dengan penderita. Peluang terjadinya pes ini semakin tinggi jika tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk atau populasi tinggi hewan pengerat. Masyarakat dapat terjangkit melalui kontak dengan hewan yang mati atau terinfeksi pes, atau bepergian ke area di mana terdapat infeksi pes. Gejala penyakit pes bervariasi berdasarkan organ yang terinfeksi. Merujuk keterangan dari WHO, ada 3 jenis gejala: bubonik, siptekemik, dan pneumonik. Pada pes jenis bubonik atau limfatik ditandai dengan pembesaran kelenjar getah bening pada ketiak, leher, atau lipat paha yang dapat berukuran telur ayam, dengan diikuti demam tinggi sampai menggigil, lemas, nyeri otot, serta jika tak tertangani dapat memicu kejang akibat otak yang terinfeksi. Pada kondisi septikemik, ia bisa merupakan kelanjutan gejala bubonik atau muncul sebagai ciri tersendiri. Gejala infeksi pes septikemik ini diantaranya adalah demam, mual, dan muntah, diikuti nyeri perut, kemudian diikuti kulit menghitam dan pendarahan. Inilah yang menjadikan mengapa tahun dahulu dianggap seperti dilukai jin. Sedangkan gejala pes pneumonik menjadi tanda bahwa bakteri tersebut telah masuk ke paru-paru, dengan gejala seperti 2 jenis sebelumnya, diikuti sesak dan batuk darah. Jenis terakhir ini sangat mematikan karena langsung mengganggu fungsi pernapasan dan sirkulasi. Angka kejadian penyakit pes di Indonesia banyak menurun dari waktu ke waktu. Penyakit ini serius
cepat menular dan cepat mengakibatkan kematian. Pengobatan definitifnya adalah pemberian antibiotik, dan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan penderitanya perlu mendapatkan peninjauan secara khusus. Demikian perihal wabah pes atau sampar yang dalam hadis Nabi dikenal sebagai taun. Ini adalah sesuatu yang misterius, mistik, dan menjadi sejarah kelam peradaban sebelum sains mampu menjadi jalan menyajikan solusinya. Wallahu a'lam.